Shalom semuanya. Saudara, Tuhan kita itu dahsyat, amin. Tuhan kita itu berkuasa. Dia Allah yang hidup, saudara. Katakan dia Allah yang hidup. Saudara, minggu yang lalu kita memperingati tentang bagaimana Yesus bangkit kalahkan maut, saudara. Maut yang merupakan musuh terakhir. Musuh yang rasanya mustahil dikalahkan. Bagi kita mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, hari ini saya membawakan tema firman tentang menang atas ketakutan. Katakan menang atas ketakutan. Berapa banyak di tempat ini kita sempat atau pernah atau sekarang masih mengalami yang namanya takut, saudara. Ada, puji Tuhan semuanya, Hulk ya, dan Kapten Amerika yang tidak merasakan takut, saudara ya. Saudara, kita manusia pernah merasakan takut, ya saudara. Mari kita lihat, saudara, bagaimana ketakutan pernah menghinggapi murid-muridnya, saudara. Bahkan ketika mereka mendengarkan kabar bahwa Yesus telah bangkit, walaupun mereka telah mendengarkan bahwa bagaimana jasad Yesus tidak ada lagi dikubur, saudara. Mereka mendengarkan berita dari wanita yang mengunjungi kuburan Yesus, saudara. Tidak ada bahwa dia telah bangkit, saudara. Mereka berkumpul, saudara, pada waktu itu. Mari kita baca 1, 2, ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka apa? Takut kepada orang-orang Yahudi. Katakan takut. Takut adalah sesuatu hal yang wajar, suatu hal yang manusiawi. Itu merupakan sebuah alarm tentang adanya satu bahaya. Ya, setuju ya saudara ya. Tetapi saudara, Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam situasi ketakutan, saudara. Tuhan tidak pernah mendestinikan kita, Tuhan tidak pernah punya tujuan atau mengikhtiarkan kita, saudara, supaya kita dikuasai oleh namanya ketakutan. Ya, saudara, mari kita lanjut, kita baca. Kemudian pada waktu itu apa? Datanglah Yesus, katakan datanglah Yesus. Dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Katakan damai sejahtera. Saudara, kata takut di situ, saudara, digunakan kata phobon di situ, saudara, ya, yang merupakan diambil dari satu kata dasar phobos, saudara, yang artinya panik, saudara, yang artinya takut, ya, saudara, yang artinya teror, saudara. Saudara, murid-murid ketika mereka ada berkumpul di tengah-tengah ruangan itu, saudara, mereka merasakan ketakutan, katakan ketakutan. Ada satu panik yang menyergap mereka, saudara. Bahkan ada satu rasa teror, satu rasa ketakutan, saudara, yang menghinggapi mereka, saudara. Sehingga mereka sekalipun berkumpul, saudara, beberapa dari antara mereka, saudara, mereka mengunci pintu, katakan mengunci pintu. Saudara, hari-hari ini bisa banyak peristiwa membuat kita takut, saudara, ya. Sakit, mungkin, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, saudara, adanya ancaman, usaha gagal, ditinggalkan orang yang dikasihi, ya, kehilangan pacar dan sebagainya, saudara. Banyak sekali peristiwa yang menyebabkan kita takut. Ya. Saudara, murid-murid Tuhan pada waktu itu mereka mengalami hal yang begitu dramatis, saudara. Tuhan yang mereka ikuti, Tuhan yang mereka yakini bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat, saudara. Bahkan Petrus yang dengan yakin dia katakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, saudara. Petrus yang mengatakan kepada Yesus bahwa sekalipun murid-murid meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Petrus sendiri juga ketakutan dan ada di dalam ruangan, saudara, ya. Ketika mereka melihat bahwa Mesias mereka akhirnya mati di depan mereka. Mereka menghindari orang-orang Yahudi dalam kepanikan. Mereka mengalami ketakutan yang amat sangat. Mereka bingung tidak tahu harus berbuat apa, ya. Saudara, Tuhan tahu kita pernah mengalami yang namanya takut. Katakan amin. Katakan Tuhan mengerti. Katakan Tuhan mengerti. Saudara, satu hal yang manusiawi, saudara. Tetapi Tuhan tidak mau kita dikuasai oleh ketakutan. Katakan, saya tidak mau dikuasai oleh ketakutan. Saudara, kita harus lihat, saudara, ada 3 minimal, saudara, bahaya kita dikuasai oleh ketakutan, saudara. Saudara, yang pertama, saudara, takut membuat orang mengunci diri. Sama-sama katakan takut membuat orang mengunci diri. Saudara, murid-murid mereka
nggak cukup berkumpul, mereka nggak cukup menutup pintu, saudara. Mereka mengunci diri mereka di balik pintu itu, saudara. Ya. Saudara, kalau kita sedang mengalami ketakutan, saudara, sadar tidak sadar, itu seringkali membuat kita terkunci. Itu membuat kita freeze, saudara. Itu membuat kita berhenti di satu titik dan tidak mau melakukan apapun, saudara. Saudara, sama seperti Elia, saudara. Kalau kita lihat kisah Elia, saudara. Pada satu titik, saudara, dia baru saja, saudara, dengan Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Api turun dari sorga, saudara ya. Hujan terjadi setelah 3,5 tahun, tidak turun hujan di Israel, saudara. Saudara, ketika dia dengar Isabel itu, saudara ya, ngomong, aku akan buat Elia seperti nabi-nabi Baal itu, saudara. Dia berkata begini, Tuhan udah deh, mati aja aku, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia pergi, saudara, ke tempat yang jauh, saudara. Dia baring, saudara, dia bilang, Tuhan aku mati aja. Saudara, ketakutan membuat kita terkunci di satu titik. Ketakutan membuat kita mati langkah. Ketakutan seringkali membuat kita tidak mau berjalan, saudara. Ya. Tetapi saudara, ya lihat, the fears we don't face become our limits. Ketika kita tidak mengatasi ketakutan kita, saudara, ketakutan itu menjadi sebuah limit bagi kita. Ketakutan itu menjadi sebuah batas bagi kita. Ketakutan itu menjadi sesuatu penghalang bagi kita yang berkata, engkau hanya sampai di sini. Tapi saya percaya umat Tuhan di tempat ini tidak mau hanya sampai di sini. Katakan amin. Kita mau menerobos, kita mau menjadi orang-orang menang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, di psikologis juga ada yang namanya trauma, saudara ya, fobia dan sebagainya, saudara ya. Orang fobia kalau ketemu dengan hal yang dia takutkan, saudara, dia akan langsung ketakutan, saudara ya. Dia akan langsung keringat dingin, saudara ya, mungkin jantung dudak-diduk, saudara ya. Dia nggak dapat berbuat apapun ya. Ada namanya fobia tempat kecil gitu, saudara ya. Dia nggak bisa masuk ke dalam lift, saudara. Begitu masuk ke dalam lift, dia ketakutan, nggak bisa gerak. Padahal liftnya nggak mencelakakan dia, saudara. Ya. Ada orang yang mungkin pernah jatuh sepeda, saudara ya. Lalu tidak pernah mau lagi seumur hidup naik sepeda, saudara. Ada di tempat ini, saudara. Semoga nggak ada, saudara ya. Ada mungkin yang pas potong bawang, saudara ya, kepotong tangannya, aduh tanganku. Begitu lihat pisau, saudara ya. Saudara, jangan sampai ketakutan membuat kita mengunci diri. Katakan amin. Saudara, yang kedua, saudara, bahaya ketakutan. Saudara, ketakutan menghukum orang. Katakan ketakutan menghukum orang. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kata ketakutan di dalam ayat 1 Yohanes 4 ayat 18 ini, saudara, juga digunakan kata phobos, saudara ya. Kemudian hukuman, ya, dari kata kolasis, saudara ya, yang artinya punishment, hukuman, yang artinya torment, saudara, atau siksaan. Saudara, pernah nggak kita mengalami satu ketakutan yang amat sangat, saudara, sehingga bukan hal yang kita takutkan, itu yang membuat kita tersiksa. Tapi ketakutan itu sendiri menyiksa kita. Saya pernah melayani satu orang, saudara, ya, karena dia berkata dia mau percaya kepada Tuhan, saudara, ya, lalu dia menyerahkan barang-barang yang dulu dia sembah, saudara ya. Kemudian saya singkirkan, saudara. Esok harinya, saudara, saya mendapat ancaman, saudara, di SMS. Kalau dalam 1 kali 24 jam engkau tidak menghadap kami akan bawa ini ke kantor polisi, saudara. Saudara, pada waktu itu saya mengalami yang namanya ketakutan, saudara. Ya. Pendeta juga manusia, gitu, saudara. Ya. Ternyata Pak Heri juga pernah mengalami ketakutan. Saudara, waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, aku kan ngelakuin pelayanan. Tuhan, saya akan melakukan firman-Mu. Tuhan, saya akan beritakan Injil. Tuhan, saya akan bawa jiwa-jiwa. Kenapa yang seperti ini, saudara? Menimpa saya. Yes. Saya doa, saudara. Hari itu, saudara, saya nggak bisa tidur, saudara. Ya.
hari itu saya mengalami namanya nggak nafsu makan, saudara. Padahal kalau dilihat dari bobot saya ini harusnya saya suka makan gitu, saudara ya. Tapi saudara, hari itu saya mengalami, saudara, yang namanya ketakutan. Saya bayangkan gimana rasanya diadili gitu, saudara ya. Saya bayangkan nanti dilaporkan polisi, saya diborgol gitu, saudara ya. Saya bayangkan bermalam di dalam sel, saudara. Saya bayangkan tuduhan-tuduhan dan sebagainya, saudara. Ya, dan itu membuat saya tidak bisa tidur. Saudara, kemudian hal itu berlangsung, saya menghadapi mereka, saudara, mereka marah-marahin saya dan sebagainya, saudara ya. Mereka menganggap saya sudah menghina kepercayaan lain, ya. Setelah menghadap, saudara, ya, rupanya mereka tidak berhenti sampai di situ, saudara. Mereka bahkan membawa kasus ini, mereka lapor ke polisi. Ya. Saudara, apa yang saya takutkan terjadi, mereka lapor ke polisi. Tetapi, saudara, puji Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Waktu itu ketika sudah kurang lebih 2-3 hari saya mengalami ketakutan, saudara, nggak bisa tidur, sempat berpikir mau lari, saudara ya, pindah aja deh, pindah kota atau gimana, saudara ya. Sempat pikiran itu menghantui saya. Lalu, saudara, ketika saya ditelepon Pak Polisi, saudara ya, selamat siang atau pagi waktu itu ya, pagi deh, selamat pagi dengan Pak Herianto, ya. Bapak pendeta ya, iya. Dari gereja mana? Dari GBI Tapga ya. Langsung saudara, langsung tembak saudara, tahu dia saudara. Iya Pak, saya dari GBI Tapga. Pak, apa betul begini-begini kejadiannya? Iya. Dia tanya gimana? Pak, saya kan tidak mungkin masuk rumah orang, lalu ngambil barang, lalu buang. Benar nggak saudara? Kalau saya lakukan itu, ya tentu artinya saya merusak barang. Tapi ini kan namanya orangnya sudah tidak pakai barang itu. Dia menyerahkannya, minta saya untuk menyingkirkannya. Artinya dengan kerelaan orang itu sebagai pemilik barang. Jadi dia bilang, oh iya kalau gitu Bapak enggak salah dong ya, nanti saya kasih tahu keluarganya yang seperti ini, hal pribadi, dia sudah serahkan ya, bukan sesuatu yang melanggar. Ya. Saudara, puji Tuhan saudara, pada waktu itu saudara, seperti ada satu batu terlepas itu, set gitu saudara. Bayangkan saudara, bahwa pembelaan itu datang dari Tuhan, dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, pada waktu itu saudara, ada kelegaan yang datang, saudara, saya bilang gini, Tuhan, kayaknya saya bodoh banget 3 hari ini. Ya. Saya nggak bisa makan, saya nggak nyenyak tidur, saudara ya, matanya kayak mata panda, gitu saudara ya, hitam-hitam gitu saudara ya. Hitamnya bukan di tengah, tapi hitamnya di sekeliling saudara. Saudara, sadar tidak sadar, seringkali ketakutan itu sendiri yang menyiksa kita saudara ya. Bukan yang kita takuti menyiksa kita, tapi kita tersiksa oleh ketakutan itu sendiri. Makanya Alkitab berkata, ketakutan mengandung hukuman. Artinya ketakutan itu sendiri menyiksa kita. Saudara, bahaya dikuasai ketakutan yang ketiga, saudara. Ketakutan mematikan iman kita. Katakan ketakutan mematikan iman kita. Saudara, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri dan mati di atas kayu salib, saudara, murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berkeliling di Israel, saudara, di daerah Yerusalem dan sekitarnya, saudara. Mereka menyaksikan dan mereka juga dipercayakan Tuhan melakukan keajaiban, mujizat yang luar biasa, tanda-tanda yang heran. Saudara. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, saudara. Kemudian apalagi, saudara, mereka melihat bagaimana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, sisa 12 bakul, saudara. Ya. Lalu kemudian mereka lihat Lazarus yang mati, saudara, dibangkitkan kembali, saudara. Tetapi, saudara, semuanya itu tidak ada bekas-bekasnya lagi, saudara, ingatan itu. Ketika mereka dikuasai yang namanya ketakutan. Ketakutan membuat kita seringkali lupa akan pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Ketakutan membuat kita lupa bagaimana kita pernah berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat keajaibannya, kita mengalami kebaikan Tuhan, saudara, semuanya itu, saudara, hilang tanpa bekas. Ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Ya. Saudara, perhatikan ini, faith and fear, both demand you. Believe in something you cannot see, you choose. Iman dan ketakutan, dua-duanya membutuhkan Anda percaya kepada sesuatu yang Anda tidak dapat lihat.
Tapi saudara, Anda tidak bisa memilih untuk beriman ketika Anda memilih dikuasai oleh ketakutan. Saudara harus pilih, Anda mau percaya kepada iman, atau Anda percaya kepada ketakutan Anda. Di mana ada ketakutan, di situ iman tidak bekerja. Di mana ada iman, di situ ketakutan enyah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, Tuhan tahu ketakutan kita. Tuhan mengerti ketakutan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ketakutan kita. Katakan amin. Ya. Saudara, ketika Tuhan mau melenyapkan ketakutan dari antara murid-murid, saudara, ya, Tuhan berbuat 3 hal, saudara, yang kita perhatikan hari ini, saudara. Bagaimana supaya kita menang dari ketakutan kita, saudara. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah murid-murid. Katakan Tuhan hadir di tengah murid-murid. Saudara, ketika kita mengalami ketakutan, saudara, ya, ingat bahwa tadi ketakutan mematikan iman kita, ketakutan membuat kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, tapi justru ketika kita mengalami yang namanya takut, saudara, sadari dan temukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Ya. Saudara, ada orang ketika ketakutan mengunci diri, saudara, percuma mengunci diri, saudara, ketika kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan ada bersama kita. Percuma kita ada di balik benteng yang paling kuat, kalau tidak ada Tuhan bersama dengan kita. Ya. Saudara, murid-murid mencoba untuk menemukan kekuatan dengan berkumpul rame-rame, saudara. Ya. Mereka ada di balik pintu itu, dan pintu itu mereka kunci. Tetapi mereka tidak bertemu dengan kekuatan yang mereka cari. Sampai Yesus hadir di tengah-tengah mereka, saudara. Ya. Saudara, kalau hari ini engkau sedang dikuasai ketakutan, apa saja, saudara, apa yang menjadi ketakutan Anda? Saudara, temukan kehadiran Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang meninggalkan kita ketika ada di bahaya, saudara. Tuhan kita bukan gembala sewaan, saudara. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Yang dia bilang gini, gembala yang baik memberikan nyawanya buat domba-dombanya, saudara. Tuhan kita tidak meninggalkan kita. Karena dia adalah Tuhan Immanuel yang bersama-sama dengan kita dan berada di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, temukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, saudara. Saudara, yang kedua, supaya kita menang dari ketakutan, saudara. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. 2 kali Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, saudara. Saudara, kita temukan, biarlah kita menemukan Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Saudara, perhatikan bahwa di dalam Alkitab kita menjelaskan kepada kita bahwa damai sejahtera itu diberikan, bukan ditemukan, saudara. Ya, sekali lagi, damai sejahtera itu diberikan, bukan ditemukan, saudara. Yaitu apa? Ketika Tuhan hadir di tengah kita, ada damai sejahtera. Katakan ada damai sejahtera. Tuhan tahu ketika ketakutan mereka, saudara, menguasai mereka, tidak ada damai sejahtera dalam hati mereka. Dan kalau hal ini tidak dipulihkan, mereka tidak dapat bergerak. Ketakutan memenjarakan mereka, ketakutan menghukum mereka, ketakutan menyiksa mereka, ketakutan mematikan iman mereka. Tetapi kalau kita membuka diri kepada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saudara, damai sejahtera Tuhan akan berikan ke dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Saudara, Yohanes 20:20 mengatakan, dan sesudah demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan, saudara. Ya. Saudara, ketika ada masalah, ada ketakutan, saudara, ingat jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Ketika engkau menjauh dari hadirat Tuhan, saudara, engkau bukan menemukan damai sejahtera. Tapi engkau akan menemukan damai sejahtera mulai hilang daripadamu. Engkau akan menemukan ketakutan menguasai engkau, saudara. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Katakan Tuhan yang memberi damai sejahtera. Saudara, supaya kita menang dari ketakutan, saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengutus murid-murid. Katakan Tuhan mengutus. Saudara, dalam ayat 21 Tuhan katakan begini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ini kali kedua, saudara. Ya.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, perhatikan, Tuhan tidak mau kita mengurung diri di dalam ketakutan kita. Amin. Tuhan gak mau ketakutan itu membatasi kita. Tapi Tuhan berkata, berhenti meratapi nasibmu. Bergeraklah, pergilah ke tempat di mana engkau aku utus. Katakan amin. Ya. Saudara, di padang gurun bangsa Israel dipelihara. Dikasih mana, burung puyuh, air, saudara. Tapi semuanya hanya serba sedikit, alias cukup. Katakan cukup. Katakan cukup. Ya, belum makan 2 kali ya saudara ya. Tapi saudara, kita melihat bahwa bangsa Israel mengalami kelimpahan ketika mereka ada di tanah Kanaan, saudara. Di sana mereka harus bekerja dengan tangan, harus mengusahakan dari tanah itu. Tetapi Tuhan memberkati mereka dengan hujan dari atas, perlindungan dan berkat akan hasilnya. Sehingga umat itu berlimpah-limpah. Saudara, kalau murid-murid terus dikuasai ketakutan, kalau kita terus dikuasai ketakutan, saudara, kita tidak akan keluar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan bergerak menuju janji-janji Tuhan, saudara. Kita tidak akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mengutus murid-murid untuk keluar dari meratapi nasib mereka. Tuhan mengutus mereka keluar dari ketakutan mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka dengan kepala yang tegak. Katakan amin. Saudara, Tuhan itu sangat sabar ya. Dia sangat patient, saudara. Dia datang menenangkan murid-murid, dia meneguhkan hati mereka kembali. Dia mengusir ketakutan, dia ganti dengan damai sejahtera. Tapi itu tidak cukup. Katakan itu tidak cukup. Tuhan mau mereka keluar dari ketakutan mereka. Tuhan mau mereka pergi dan melakukan apa yang Bapa kehendaki, saudara. Saudara, di tanah Kanaan janji Tuhan hidup yang berlimpah, kemuliaan Tuhan sedang menanti. Bukan di zona ketakutan, tapi di zona iman, saudara. Katakan di zona iman. Di zona ketakutan, saudara, ada hukuman, ada siksaan. Di zona iman ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita. Di zona ketakutan, Anda tidak dapat bergerak, Anda freeze, saudara. Tapi di zona iman, Anda bisa bergerak kemana saja, karena Anda menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Di zona ketakutan, iman Anda tergerus. Tapi di zona iman, ketakutan Anda yang tergerus, saudara. Saudara, siapa yang mau keluar dari ketakutan? Siapa yang mau keluar dari ketakutan? Saudara, sadari kehadiran Tuhan hari ini, saudara. Terima damai sejahtera. Dan bersiaplah untuk action. Katakan bersiap untuk action. Ingat Matius 28, saudara, amanat agung. Tuhan berkata, pergi. Katakan pergi. Tuhan enggak bilang stay, saudara ya. Memang waktu itu mereka disuruh stay untuk menantikan Roh Kudus. Tapi setelah itu mereka harus pergi. Katakan pergi. Jadikan semua bangsa muridku, bla bla bla, saudara ya. Kemudian dikatakan, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ketika kita bergerak, ada penyertaan Tuhan yang dahsyat. Ketika kita bergerak, Tuhan beserta dengan saudara. Ketika Anda bergerak, Anda akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan itu tidak terjadi ketika Anda diam. Ketika Anda stay di tempat ketakutan Anda. Ketika Anda kehilangan damai sejahtera. Tapi itu terjadi ketika Anda bergerak di dalam zona iman. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Seberapa dari kita di tempat ini, engkau mungkin sempat dikuasai oleh ketakutan.
Maukah engkau dengan jujur melihat? Ketakutan itu membatasi engkau. Ketakutan itu membuat engkau terkunci dalam satu situasi dan tidak dapat keluar. Ketakutan itu sendiri yang menyiksa engkau, menghukum engkau. Engkau mungkin berkata tidak, ini karena dia, ini karena peristiwa ini. Tapi tahukah saudara, ketakutan itu sendiri sudah merupakan hukuman bagi engkau. Ketakutan itu mematikan imanmu, membuat engkau sulit untuk percaya kepada Tuhan. Ketakutan itu merenggut ingatanmu akan kebaikan Tuhan. Ketakutan itu menghapuskan jejak-jejak Tuhan dalam hidupmu. Tapi hari ini Tuhan taruh begitu kuat. Keluar dari ketakutanmu. Keluar dari ketakutanmu. Aku ada di sini bersamamu, anak. Aku ada bersamamu. Engkau mungkin tidak dapat merasakan hadirat. Tapi ketika engkau mau membuka hatimu dan engkau mau meminta kehadiranku, engkau mengekspek aku untuk hadir. Engkau mengharap aku untuk hadir. Aku akan membuka diriku dan membuat engkau dapat melihat, dapat menyadari kehadiran. Dan aku akan memberi engkau damai sejahtera. Aku akan mengutus engkau keluar. Keluar dari zona ketakutanmu. Bergerak dalam zona iman. Aku akan mengutus engkau keluar dari zona ketakutanmu. Untuk engkau menerima janji-janjiku, kata Tuhan. Seberapa banyak dari kita di tempat ini engkau mau keluar dari zona ketakutanmu? Mari angkat tanganmu di tempat engkau berada. Ora takara laba shikara bara laba. Ora laba 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 laba. Ora laba 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 laba. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu yang mengangkat tangan mereka. Tuhan, engkau tahu apa yang zona ketakutan yang mereka sedang alami ya Tuhan. Ketakutan akan penghidupan mereka. Ketakutan akan pasangan hidup. Ketakutan akan rumah tangga mereka. Ketakutan akan apa yang menimpa pekerjaan mereka, usaha mereka. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini terima kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Sadari Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan, nyatakan kehadiranmu Tuhan. Nyatakan kehadiranmu saat ini. Engkau memberikan damai sejahtera. Terima damai sejahtera. Terima damai sejahtera. Oh, terima damai sejahtera. Tuhan mengasihi engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Dia ada bersamamu. Dan yang terakhir, Tuhan berkata, keluar dari zona ketakutanmu. Aku akan mengutus engkau untuk bergerak melakukan perintahku. Dan waktu engkau melakukannya, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ketika engkau bergerak dalam zona iman, engkau melihat ketakutan-ketakutanmu itu hanya pikiranmu. Engkau melihat ketakutan-ketakutanmu itu tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhan yang menjadi penolongmu. Tuhan yang menjadi perlindunganmu. Dia bersamamu. Dia sudah bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Tuhan, aku berdoa. Barang siapa di tempat ini ya, yang membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Yang sadar bahwa kami perlu Engkau. Tuhan, jamah saat ini, jamah. Bawa kami keluar dari zona ketakutan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami keluar dari zona ketakutan kami. Ketika kami bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami yang melihat Engkau menggenapi firman-Mu atas kami. Hidupku menggenapi firman-Mu.